Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi bersama saya, Ferry 966 Channel. Di kesempatan video kali ini, saya sengaja berada di Maninjau. Suasana malam di kota Maninjau. Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Tentunya kalian tahu dengan Buya Hamka. Di sini tempat kelahiran Buya Hamka. Ini daerahnya di daerah Maninjau, Agam, dan berhadapan dengan Danau Maninjau. Ini Danau Maninjau. Ini berada di Sumatera Barat. Kalau perjalanan dari Bukit Tinggi melalui Kelo Ampe-Ampe itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dan bagaimana kondisi di dalam nanti dan apa-apa benda-benda sejarah dan apa saja benda-benda sejarah peninggalan Buya Hamka di dalam. Mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan tinggalkan di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Pak Dasril, Pak Dasril yang sebagai petugas di sini, Pak Dasril ya. Pemandu museum. Ini alamatnya di mana nih, Pak Dasril? Daerah ini namanya kalau dekatnya Tanah Sirah, Jorong Batu Panjang, ke negeri Sungai Batang. Sungai Batang. Berarti ini memang asli rumah kelahiran Buya Hamka ya, Pak ya? Betul. Memang di rumah inilah dia dilahirkan dulu. Tapi rumah ini kan sudah direnovasi. Sudah direnovasi, tapi Pak. tanpa dirubah bentuk aslinya. Oh gitu. Berarti peninggalan barang-barangnya memang asli ya, Pak ya? Sebagian memang dibawa dari Jakarta. Oh, dibawa dari. Berarti memang asli yang dipakai Buya Hamka ya, Pak ya? Betul. Berarti yang menginisiasi untuk membangun ulang atau merenovasi dari siapa nih, Pak? Iya, maaf saja pertama sekali memang negara tetangga kita Malaysia. Oh, dari Malaysia, Pak. Malaysia, memang betul. Dari Malaysia yang menginisiasi. Iya, inisiatif. Yang pertama rumah ini pernah dirusak oleh Jepang tahun 43. Kemudian tahun 2000 berkunjung ke tempat ini ABIM, Angkatan Bila Islam Malaysia. Karena dia banyak membaca buku Hamka, tempat kelahiran Hamka, Tanah Sirah, Batu Panjang. Dia langsung tanyakan di mana benar tapak rumah kelahiran Buya Hamka. Kemudian diberitahukan rumah ini kan memang tidak layak huni lagi. Dengan mufakat kepada Pemda Agam, Gubernur Sumbar dan keluarga besar Hamka, dapatlah kata mufakat untuk rumah ini direnovasi tanpa merubah bentuk, dijadikan museum. Alhamdulillah modal pertamanya dia yang memberikan, tepat pembangunan awalnya Februari 2001. Alhamdulillah ada kelancaran, di November 2001 diresmikan. Yang meresmikan museum ketek ini yang pertama Gubernur Sumbar, yang kedua Wakil Ketua ABIM Malaysia. Oh, itu tahun 2001. Sahabat, seperti ini kondisi di dalam rumah kelahiran Bung Hatta. Ini ada ruang tamu dan ini juga ada kursi tamu. Ini memang peninggalan asli, Pak ya? Ini asli, berarti udah lama nih, Pak ya, apanya? Kemudian ada jubah-jubahnya, ini jubah kayak Arab Saudi nih, Pak ya? Kalau yang ini waktu beliau menerima doktor dari Malaysia, UK Malaysia. Oh, ini asli nih, Pak ya? Ya, kayak yang hitam ini dari Mesir. Mesir, ini kayak baju-baju Arab. Ini dari Makkah. Ini dari Mekah. Orang tua Buya Hamka ini namanya siapa, Pak? Abdul Karim. Abdul Karim. Berarti Hamka itu singkat. Hamka itu singkatan, nama aslinya Abdul Malik, ayahnya Abdul Karim, kakeknya Abdullah. Oh, Abdullah. Berarti Hamka itu singkatan dari ayah. Iya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Disingkat Hamka. Hamka. Berarti nama asli Buya Hamka?
Abdul Malik. Oh gitu ya. Kalau di Mekah kan pakai bin ya, berarti dipakai semua nama orang tuanya Buya Hamka. Jadi umur 19 tahun waktu dia pulang dari Makkah, baru ditulis namanya, ditulisnya Hamka. Hamka, oh dari Mekah. Iya ya. Kita masukkan karangannya, kemudian kita membesarkan waktu pulang dari Makkah umur 19 tahun. Karena dia sebenarnya waktu haji itu tanpa diketahui ayahnya. Oh. Neneknya diberitahu ayahnya. Iya ya. Ya neneknya saya pergi makan, pergilah. Sangkanya bergurau Pak. Ternyata iya benar. Akhirnya sampai dia terkabul 1 tahun. 1 tahun dia ada 2 bulan berangkat ke Makkah, 6 bulan di Makkah, 2 bulan pulang. Kemudian setelah dia ada karangannya di Padang Mustika, ayahnya baca, oh Malik sudah di Medan, betul. Sudah tahu dari Mekah ya. Kemudian ditanyakan, jadi kamu selama ini mana? Saya pergi untuk ilmu dan belajar. Mungkin mulia sudah mungkin nama tidak bisa berjaya. Ya kan berkat doa ayah saya kan sudah pergi. Kemudian kalau betul-betul kamu pergi ke Makkah, mana coba? Ini Ya, gimana Pak? kebetulan ya, kebetulan jubahnya tidak ada, ya saya tidak ada. Ayahnya masuk ke dalam kamar, dia keluar dengan jubah. Ini saya bikin. Oh, jubah ayahnya berarti? Iya. Ini saya bikin di Makkah dulu sebelum saya nikah dengan orang tua. Ambil pakai ini. Jadi terjadinya di waktu sekitar 2008 dia lahir, tambah 9 tahun, sekitar 20 tahun 23. Berarti Buya Hamka ini memang seorang gigih dan pembelajar Pak ya? Iya. Makanya tokoh internasional Pak ya? Tokoh Jadi internasional. multi talentanya, jangankan dia walaupun dia dapat gelar doktor, profesor, sebagainya, tapi tidak melalui fakultas. Iya, dia ulama, sastrawan, sejarawan, lengkap Pak. juga sebagai orang novelis, dia juga mengatur-atur politik, dia juga. Iya. Seluruh ilmu itu dipelajari melalui otodidak. Tidak. Sehingga waktu belajar di Prabek umur 14 tahun, 15 tahun bahkan di Perang Panjang, dia ingin pergi mencari Hosu Menoto ke Jawa Timur. Iya. Ayahnya cari Hosu Menoto, temui Pak Farudin, temui Saja Mak Dalang, bahkan sudah itu diskusi di Yogyakarta pertama Haji Agus Salim. Pulang umur 17 tahun. 17 tahun pulang, kemudian ingin mengajar di sekolah ayahnya di Perang Panjang. Kemudian karena tidak diizinkan, dia tidak punya ijazah, langsung dia bikin sekolah Tabligh School di Perang Panjang. Akhirnya Tabligh School itu kemudian karena dia dipanggil ke Makassar, diamanahkan kepada Pak Madi Ahmad, pulang dari Makassar, dia tukar nama Tabligh School dengan Kuliah Tunggu Balighin, sampai hari ini masih ada. Tapi 2 tahun dia pimpin Kuliah Balighin, dia dapat panggilan memimpin satu majalah di Medan. Pindah ke Medan, sana mulailah dia menyusun buku, banyak menulis, di samping memimpin sebuah majalah, dan juga editor, dan juga pada waktu itu langsung menulis buku tasawuf modern, langsung menulis Abadi, pedoman hidup, tasawuf, falsafah hidup. Kemudian di sana mulai menyusun satu novel yang agak namanya itu Tenggelamnya Kapal Panjang. Tenggelamnya Kapal Panjang. Dan di Itu bawah lindung kapal. bestseller tuh, sudah berapa kali cetak Pak ya? Iya, di Medan. Iya. Nama Bapak siapa tadi Pak? Dasri. Pak Dasril memang pas di sini menguasai seluk-beluk dan sejarah Buya Hamka. Berarti sudah berapa lama di sini Pak? 2 tahun Pak. Masih 2 tahun. Berarti sebelumnya bukan Bapak atau Mengajar di sana ya. mengajar sanawiyah? Allah, luar biasa saya. Jadi inspirasi. Setelah itu dia dapat panggilan dari Menteri Agama kita pertama menjadi dosen luar biasa ke Jakarta. Mengajar di beberapa fakultas sesudah ilmunya. Bahkan kemudian mengajar di Universitas Mustopo. Nah, di sanalah kemudian dia dimaksud panggilan profesor. Dan setelah itu terjadi pemilu kita Indonesia tahun 55. Dia berhenti jadi dosen dan diminta oleh Pak Nasir melalui Partai Masyumi untuk ikut di parlemen. Yang terjadi lagi peristiwa tahun 1958 sehingga dengan PRRI dia pun dibubarkan. Tahun 63 dipanggil kembali, tapi
Tapi 63 terjadilah krisis pendapat dengan Soekarno. Karena Soekarno waktu itu mulai ingin menegakkan satu nasakom nasional agama. Dia tidak merestui, akhirnya dikeluarkan. Dia mau keluar dari parlemen daripada membenarkan hal itu berdiri di Indonesia. Jadi kemudian tahun 64 karena masih terjadi waktu persaingan politik, malah beliau difitnah, ditangkap hari Jumat setelah sesudah wirid di Al-Azhar. Dia tertangkap, dia bawa ke rumah pertahanan di Puncak. 15 hari 15 malam ditanya dengan 3 tuduhan. Beliau dituduh sebagai membuat kekuatan ingin merebut kekuasaan. Beliau dituduh ingin membunuh Soekarno. Beliau dituduh ingin menjual Indonesia ke Malaysia. Lahirlah waktu itu di Kora 2 Komando Rakyat, salah satunya Ganyang Malaysia. Tapi kemudian segala argumentasi Hamka tidak dibenarkan di dalam persidangan yang hanya dicari alasan jatuh hukuman untuk Hamka 4 tahun penjara. Itu di Jakarta, di Jakarta ya. Jakarta. Kemudian setelah ada hukuman, ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu dan ini. Tapi tahun 66 terjadi perubahan di negara kita. Soekarno jatuh, suatu naik, dia keluar. Tambah tahanan 2 bulan tahan rumah, tambah 2 bulan tahan kota. Selama 2 tahun dalam penjara itulah Buya banyak mengarang dan menyelesaikan karya terbesarnya Tafsir Al-Azhar. Makin produktif biarpun di dalam. Bahkan anaknya memberitahukan Hamka di dalam rumah tahanan menghabiskan kertas 1 rim 1 minggu. Menulis. Berarti anak-anak Buya Hamka masih ada di Maninjau atau bagaimana, Pak? Tidak ada lagi. Tidak ada, berarti udah dulu di Jakarta. Ada anaknya keluarga di Maninjau tapi pindah juga ke Jakarta. Ke Jakarta, udah di Jakarta. Oke Pak, makasih banyak Pak atas keterangannya Pak. Sejarah. Kemudian kita lihat di samping dia telah menyelesaikan beberapa karya berharganya dan penjara, juga menamatkan Quran 150 kali dalam 2 tahun. 2 tahun terus 150 kali dalam 2 tahun. Dan setelah itu baru kemudian dia bebas. Malah yang sangat menonjol satu sifat Hamka yang paling ditanjungkan orang di belakang kematiannya, waktu dia menyolatkan jenazah Soekarno. Iya, beliau yang menyolatkan 1 minggu setelah dia bebas, kemudian dia hidup, Soekarno sakitan, datang dan suatu mengantarkan surat kepada Hamka dari Soekarno. Di sini doa yang pertama, saya minta maafkan aku wahai sahabatku. Kemudian kalau aku meninggal dunia, tolong jadi imam salat jenazahku. Hal ini jawabnya, dendam tidak akan bawa mati, musuh tidak akan bawa pulang. Sebelum sahabatku minta maaf, sudah aku berikan maaf. Jawab Hamka. Memang waktu terjadinya Soekarno meninggal, dia datang dan orang bertanya, kenapa Buya mau juga mensolatkan orang yang sudah mempenjarakan Buya? Alhamdulillah saya penjarakannya. Kalau tidak saya dipenjarakan, mungkin belum tentu tafsir saya siap. Di sinilah dia akhirnya menambah bukunya dengan falsafah hidup. Falsafah hidup. Luar biasa, Pak. Peringatan Natal bersama, Buya tidak terima, bahkan dikeluarkannya fatwa Natal bersama hukumnya haram. Haram, memang haram. Pada waktu itu kemudian Pak Lamsa mengatakan, tolong Buya cabut fatwa Buya demi kesatuan bangsa. Kertasnya siap saya cabut, tapi yang fatwanya tidak. Kalau desainnya tidak bisa dicabut ya Pak. Ini memang asli nih Pak ya? Apanya? Ini sudah apa ya? Berarti ini kamar ini nenek ya? Ini itu artinya orang sini panggilkan orang tua dengan kata ini. Oh ini itu orang tua Buya Hamka. Ayah Buya. Ayah Buya ya. Ini fotonya. Lukisan dan ini kamar. Ini tongkatnya asli berarti Pak ya? Ini tongkatnya ini asli ini. Ada berapa tuh? 1, 4, 9. Ini tempat tidurnya. Masih terjaga mengingatkan kita sejarah Buya Hamka. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dan dukung selalu channel ini
agar channel ini bisa berkembang.